saya pahami di pendidikan guru penggerak ya, atau PPGP atau program pendidikan guru penggerak, yang mana ini adalah disiplin positif yang sekarang kita coba terapkan di pendidikan kita atau di pembelajaran dalam kelas. Nah, sedikit mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini adalah sebuah teori kontrol atau teori pilihan yang diinisiasi oleh Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Yang mana kenapa teori ini muncul? Karena memang saya sendiri atau Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku baik, buruk, dia punya tujuan tertentu. Dan yang berikutnya, ada model berpikir menang-menang atau win-win solution, Bapak Ibu ya. Dan juga ada kolaborasi, ada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dan akhirnya ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu sama saya punya kebutuhan yang berbeda tentunya untuk suatu tujuan. Dan juga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau juga tujuan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Mengapa kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan orang lain, hanya diri sendiri? Ini juga terjadi pada siswa kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengendalikan siswa, yakin Bapak Ibu? Hanya siswa tersebut yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, karena makna dari disiplin adalah belajar mengontrol diri atau mengendalikan diri dengan menggali potensi kita tentunya, agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu yang menjadikan seseorang itu ingin berdasarkan nilai-nilai yang ada, ingin nilai-nilai yang dihargai atau yang dihargai oleh orang tersebut. Nah, berikut Bapak Ibu, untuk semua perilaku memiliki tujuan. Karena semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu, maka tentu ada teori motivasi. Artinya, apa sih yang memotivasi dia untuk berperilaku seperti itu? Itu dia punya dasar, punya latar belakang. Lalu Bapak Ibu, untuk itu ada teori motivasi. Orang akan cenderung menghindari hukuman. Dia melakukan segala sesuatu bukan karena dia sadar. Oh, saya tahu ini baik buruk, enggak. Dia melakukan segala sesuatu karena kalau saya melakukan ini maka saya dihukum. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu ada motivasi eksternal, dia tidak dari dalam diri dia, tapi ada motivasi yang mendorong dia sehingga kalau dia melakukan itu dia terhukum, dia nggak mau dirinya dihukum. Itu yang pertama, Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, orang melakukan sebuah perilaku itu ingin dipuji. Semua manusia punya kebutuhan ini, Bapak Ibu. Saya lakukan ini supaya saya dipuji guru, supaya teman-teman saya memuji saya, supaya saya mendapat penghargaan. Dia melakukan itu untuk itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, dia melakukan segala sesuatu untuk menghargai dirinya sendiri. Saya melakukan ini karena ini baik untuk saya. Saya melakukan ini karena ini perlu untuk saya. Ini penting untuk saya. Ini akan memajukan saya. Nah, itu baik, Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah motivasi dari dirinya sendiri. Itu namanya disebut motivasi internal. Jadi anak seperti ini sudah bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak terlalu membutuhkan dorongan orang lain. I know what to do. Saya tahu apa yang mau saya lakukan. Kenapa? Karena saya menyadari betapa pentingnya saya, betapa mulianya saya. So saya harus melakukan perkara-perkara penting, perkara mulia. Saya tidak membutuhkan imbalan ujian. Kenapa? Karena saya baik. Saya sudah baik kok. Saya juga tidak perlu dihukum. Kenapa? Saya sudah melakukan perkara yang benar. Hukumannya bisa menentang saya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan nilai-nilai universal. Anak tadi sudah mengenal nilai universal. Dia sudah tahu universal itu artinya umum. Artinya nilai-nilai yang semua, apakah itu agama suku ras, menganggap bahwa itu adalah benar. Seperti mencuri, semua agama menentang. Berbohong, semua agama menentang, agama manapun itu dia tidak setuju dengan itu. Nah, ini Bapak Ibu adalah namanya kebijakan universal. Semua memang melakukan itu adalah suatu kebaikan. Nah, anak perlu tahu nilai-nilai universal yang harus dia lakukan berdasarkan motivasi intrinsik atau internal yang ada dalam diri dia. Ya. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena kita semua adalah pemimpin pembelajaran dalam kelas, Bapak Ibu dan saya adalah guru, maka kita adalah pemimpin pembelajaran dalam kelas.
Peran kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran di sekolah. Nah, kalau anak bagaimana? Anak adalah subjek dari pembelajaran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengesampingkan anak. Anak penting. Karena Bapak Ibu membuat keyakinan kelas yang tadinya adalah merupakan ejawantah daripada peraturan. Keyakinan kelas tadi artinya kita sudah membuat suatu kesepakatan dalam kelas. Disiplin positif yang saya pahami di pendidikan guru penggerak ya, atau PPGP atau program pendidikan guru penggerak, yang mana ini adalah disiplin positif yang sekarang kita coba terapkan di pendidikan kita atau di pembelajaran dalam kelas. Nah, sedikit mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini adalah sebuah teori kontrol atau teori pilihan yang diinisiasi oleh Dr. William Glasser. Yang mana kenapa teori ini muncul? Karena memang saya sendiri atau Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengendalikan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Itu yang pertama, Bapak. Lalu yang kedua, setiap perilaku itu memiliki tujuan. Perilaku baik, buruk, dia punya tujuan tertentu. Dan yang berikutnya, ada model berpikir menang-menang atau win-win solution, Bapak Ibu ya. Dan juga ada kolaborasi, ada konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dan akhirnya ada realitas atau kebutuhan kita berbeda. Bapak Ibu sama saya punya kebutuhan yang berbeda tentunya untuk suatu tujuan. Dan juga kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau juga tujuan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama. Mengapa kita tidak bisa mengontrol orang, mengendalikan orang lain, hanya diri sendiri? Ini juga terjadi pada siswa kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengendalikan siswa, jadi Bapak Ibu. Hanya siswa tersebut yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, karena makna dari disiplin adalah belajar mengontrol diri atau mengendalikan diri dengan menggali potensi kita, tentunya. Agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu yang menjadikan seseorang itu ingin berdasarkan nilai-nilai yang ada, ingin nilai-nilai yang dihargai atau yang dihargai oleh orang tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk semua perilaku memiliki tujuan. Karena semua perilaku memiliki tujuan, Bapak Ibu, maka tentu ada teori motivasi. Artinya, apa sih yang memotivasi dia untuk berperilaku seperti itu? Itu dia punya dasar, punya latar belakang. Lalu Bapak Ibu, untuk itu ada teori motivasi orang akan cenderung menghindari hukuman. Dia melakukan segala sesuatu bukan karena dia disadar. Oh, saya tahu baik buruk enggak. Dia melakukan segala sesuatu karena kalau saya melakukan ini maka saya dihukum. Jadi dia melakukan segala sesuatu itu ada motivasi eksternal, dia tidak ada buruk tentunya sebagai penghukum. Kalau guru mengambil posisi kontrol itu dalam bahasa Indonesia pengendali. Kita pengendali. Sekalipun anak adalah subjek pembelajaran dalam kelas, tetapi Bapak Ibu adalah pemimpin di situ. Nah, jadi Bapak Ibu tentu akan mengambil kendali, terutama untuk diri Bapak Ibu sendiri. Saya akan menjadi pengendali sebagai penghukum. Maka Bapak Ibu akan konsentrasi dengan semua peraturan dan Bapak Ibu akan mengatakan benar salah. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi masuk ke teori kontrol yang mana Bapak Ibu posisikan sebagai penghukum. Bapak Ibu akan membentak anak, ya, Bapak Ibu akan marah terhadap anak. Untuk setiap kesalahan Bapak Ibu akan marah. Ini yang terjadi. Nah, memang ketika pada posisi kontrol seorang penghukum sangat tidak disarankan kepada kita sebagai guru dia, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang berikut juga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Kalau sebagai seorang teman ini begini, Bapak Ibu. Teman ya, Bapak Ibu kan sama anak dekat tuh, saking dekatnya kayak teman ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau anak berbuat salah, kamu jangan gitu. Nanti saya dimarahin loh sama Pak Andi. Kamu jangan seperti itu. Nanti saya dimarahin sama siapa ya, ketua B5. Ini ya B5 misalnya dimarahin sama itu ketua project. Nah, Bapak Ibu sebagai teman aja gitu. Tidak bagaimana membersamai dia. Artinya Bapak Ibu sama dengan siswa tadi itu mungkin perlu Bapak Ibu, tapi siswa tadi tentu tidak bisa mengendalikan ketika dia memaki Bapak Ibu. Dia hanya berpikir kasihannya sama gurunya.
kasihan nih guru. Tapi kalau saya bandel-bandel, nanti dia dituduh bandel. Motivasinya seperti itu. Nanti kalau saya cabut, kamu jangan cabut dulu, tolong dong please. Nanti ibu dipanggil nih sama kepala sekolah, nanti ibu diproses. Masa kamu gak kasihan sama ibu? Mungkin tanpa sadar sebenarnya dari kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang pemain. Ya, ada lagi Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, ini bisa disarankan ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajaran, jadi bisa saja Bapak Ibu memantau mereka. Nah, kalau memantau Bapak Ibu, tadi kita sudah sepakat Bapak Ibu kita akan bermain di keyakinan kelas. Artinya segala sesuatu yang kita yakini baik yang akan kita lakukan. Bukan karena kita ditekan, harus dihargai, bukan. Tetapi apa yang kita anggap baik, itu menjadi keyakinan kelas. Saya patuhi karena itu baik untuk saya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kita masuk ke teori kontrol seorang pemantau. Nah, kalau pemantau begini Bapak Ibu, oke, kamu kemarin apa yang kamu lakukan? Saya nyontek Bu. Nah, kamu tahu konsekuensinya apa kan? Ya apa? Ya apa? Kamu tahu? Coba lihat peraturan. Dia akan kembali juga ke lingkungan. Konsekuensinya apa sih? Apa sih konsekuensi saya? Apa sih ganjaran pada saya ketika saya melakukan ini? Itu pemantau Bapak. Meskipun pemantau itu naik beberapa tingkat dibanding penghukum. Dia nggak menghukum. Dia nggak mau kemana. Oke, kamu lari beberapa kali nggak seperti itu. Kamu tahu konsekuensinya? Nggak usah. Tahu deh. Anak sendiri akan menyampaikan konsekuensinya. Oke. Nah, konsekuensinya ini loh. Saya harus ini Bu. Ya, that's it. Betul. Kamu bisa melakukannya? Nah, itulah Bapak Ibu. Ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, sekarang posisi kontrol sebagai manajer ini yang ideal. Ini sangat ideal. Manajer itu Bapak Ibu adalah seorang leader. Ya. Nah, kalau leader itu yang saya pahami atau barangkali yang dipahami oleh William Glasser ya Bapak Ibu, adalah orang yang memberdayakan orang yang ada di belakangnya, tahu ada yang memimpinnya. Dia nggak menang sendiri. Ketika seorang leader dia nggak berhasil, kenapa? Karena anggotanya berhasil. Itu namanya leader. Kita juga begitu Bapak Ibu terhadap siswa. Kalau siswa nggak berhasil, jangan Bapak Ibu berpikir kita berhasil. Kita orang yang mungkin nggak berhasil. Nah, jadi manajer seperti itu. Kenapa? Anak ini seperti itu dia akan ambil dan melakukan segitiga restitusi. Bapak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika melakukan ini segitiga restitusi. Restitusi itu kalau dipelajari di kamus itu namanya ganti rugi. Seperti itu. Nah, jadi kalau orang bersalah dia akan mengganti dengan sesuatu. Tetapi kita akan mencoba anak tadi datang dengan motivasi internal. Itu yang akan dilakukan oleh seorang manajer atau posisi seorang manajer. Dia akan memanggil anak tadi. Pertama jawabannya apa? Pertama dia akan menstabilkan keadaan dulu. Oke, apa yang terjadi nak? Ini saya apa? Kamu dulu nyontek Bu, dia stabilkan. Baru dia akan memvalidasi kesalahan kamu di mana sih? Nah, saya nyontek Bu. Kenapa? Aja. Akan ditulis. Sampai dia akan masuk ke keyakinan. Menanyakan keyakinan. Ya, kamu kan udah bikin keyakinan kemarin tuh. Udah. Apa yang kamu yakini baik kan? Yang nggak boleh nyontek lah Bu. Udah. Bukan nyontek. Ya Bu. Nah sekarang ini, Bapak Ibu kita nggak boleh anak yang sudah terjadi di saling usaha ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Apa coba? Anak akan bergabung. Saya harusnya nggak nyontek. Harusnya kamu belajar, tapi saya nggak ngerti pelajaran saya ini Bu. Mem, payah. Nah kalau payah kamu apa yang kamu lakukan? Belajar sama teman barangkali. Siapa teman yang kamu nggak bisa? Sampai anak itu menjawab terus Bapak Ibu. Ini gak biar oke, bisa bicara sama dia. Nah guru bagaimana? Saya lebih dekat sama ibu hati-hati. Oh boleh? Aku bicara sama dia? Saya bilang ya. Kalau itu dari saya akan menjembatani. Tetap kita ambil alih Bapak Ibu. Tetap anak itu berdayakan sehingga dia mau ngasih guru tentunya sebagai penghukum. Kalau guru mengambil posisi kontrol itu dalam bahasa Indonesia pengendali. Kita pengendali. Sekalipun anak adalah subjek membaca dalam kelas, tetapi Bapak Ibu adalah pemimpin di situ. Nah, jadi Bapak Ibu tentu akan mengambil kendali, terutama untuk diri Bapak Ibu sendiri.
Saya akan menjadi pengendali sebagai penghukum. Maka Bapak Ibu akan konsentrasi dengan semua peraturan dan Bapak Ibu akan mengatakan benar salah. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi masuk ke teori kontrol yang mana Bapak Ibu nanti sebagai penghukum. Bapak Ibu akan membentak tentang anak, ya. Bapak Ibu akan marah terhadap anak. Untuk setiap kesalahan Bapak Ibu akan marah. Ini yang terjadi. Nah, memang ketika pada posisi kontrol seorang penghukum sangat tidak disarankan kepada kita sebagai guru, ya Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, yang berikut juga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Kalau sebagai seorang teman ini begini Bapak Ibu. Teman ya, Bapak Ibu kan sama anak dekat tuh, saking dekatnya kayak teman ya Bapak Ibu, ya. Nanti kalau anak berbuat salah, kamu jangan gitu. Nanti saya dimarahin loh sama Pak Andi. Kamu jangan seperti itu. Nanti saya dimarahin sama siapa ya, ketua B5. Ini nggak B5, misalnya dimarahin sama itu ketua project. Nah Bapak Ibu sebagai teman aja gitu. Tidak bagaimana membersamai dia. Artinya Bapak Ibu sama dengan siswa tadi itu mungkin perlu Bapak Ibu, tapi siswa tadi tentu tidak bisa mengendalikan ketika dia mematuhi Bapak Ibu. Dia hanya berpikir kasihannya sama gurunya. Kasihan guru. Tapi kalau saya bandel-bandel, nanti dia dituduh bandel. Motivasinya seperti itu. Nanti kalau saya cabut, kamu jangan cabut dong, tolong please. Nanti ibu dipanggil nih sama kepala sekolah. Nanti ibu diproses. Masa kamu gak kasihan sama ibu? Mungkin tanpa sadar sebagian dari kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman. Ya, ada lagi Bapak Ibu posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, ini bisa disarankan ya Bapak Ibu, ya. Karena Bapak Ibu adalah pemimpin pembelajaran, jadi bisa saja Bapak Ibu memantau mereka. Nah, kalau memantau Bapak Ibu, tadi kita sudah sepakat Bapak Ibu, kita akan bermain di keyakinan kelas. Artinya segala sesuatu yang kita yakini baik yang akan kita lakukan. Bukan karena kita ditekan, harus dihargai, bukan. Tetapi apa yang kita anggap baik, itu menjadi keyakinan kelas. Saya patuhi karena itu baik untuk saya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kita masuk ke teori kontrol seorang pemantau. Nah, kalau pemantau begini Bapak Ibu, oke, kamu kemarin apa yang kamu lakukan? Saya nyontek Bu. Nah, kamu tahu konsekuensinya apa kan? Ya apa? Ya apa? Kamu tahu? Coba lihat peraturan. Dia akan kembali juga ke lingkungan. Konsekuensinya apa sih? Apa sih konsekuensi saya? Apa sih ganjaran pada saya ketika saya melakukan ini? Itu pemantau Bapak. Meskipun pemantau itu naik beberapa tingkat dibanding penghukum. Dia nggak menghukum. Dia nggak mau kemana. Oke, kamu lari 15 kali nggak seperti itu. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu salah. Anak sendiri akan menyampaikan konsekuensinya. Oke. Nah, konsekuensinya ini loh. Saya harus ini Bu, saya harus ya, that's it. Betul. Kamu bisa melakukannya? Bisa. Nah, itulah Bapak Ibu. Ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, sekarang posisi kontrol sebagai manajer ini yang ideal. Ini sangat ideal. Manajer itu Bapak Ibu adalah seorang leader. Ya. Nah, kalau leader itu yang saya pahami atau kadang-kadang yang dipahami oleh William Glasser ya Bapak Ibu, adalah orang yang memberdayakan orang yang ada di belakangnya atau ada yang memimpinnya. Dia nggak menang sendiri. Ketika seorang leader dia nggak berhasil, kenapa? Karena anggotanya berhasil. Itu namanya leader. Kita juga begitu Bapak Ibu terhadap siswa. Kalau siswa nggak berhasil, jangan Bapak Ibu berpikir kita berhasil. Kita orang yang mungkin nggak berhasil. Nah, jadi manajer seperti itu. Kenapa anak ini seperti itu? Dia akan ambil dan melakukan segitiga restitusi. Gitu Bapak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika melakukan ini segitiga restitusi. Restitusi itu kalau dipelajari di kamus itu namanya ganti rugi. Seperti itu. Nah, jadi kalau orang bersalah dia akan mengganti dengan sesuatu. Tetapi kita akan mencoba anak tadi datang dengan motivasi internal. Itu yang akan dilakukan oleh seorang manajer atau posisi seorang manajer. Dia akan memanggil anak tadi. Pertama jawabannya apa? Pertama dia akan menstabilkan keadaan dulu. Oke, apa yang terjadi? Nah, begini Bu, saya kawan ini. Apa? Kawan dulu nyontek Bu, dia stabilkan. Baru dia akan memvalidasi kesalahan kamu di mana sih? Nah, saya nyontek Bu. Kenapa? Aja. Akan ditulis.
sampai dia akan masuk ke keyakinan, menanyakan keyakinan. Ya, kamu kan lebih keyakinan kemarin tuh. Udah. Apa yang kamu yakini baik kan? Yang nggak boleh nyontek lah bu. Udah, aku kok nyontek. Iya bu. Nah sekarang ini, bapak ibu kita nggak boleh anak yang sudah terjadi di selang nggak usah apa ya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Apa coba? Anak akan bertanggung. Saya harusnya nggak nyontek. Enggak. Harusnya kamu belajar, tapi saya nggak ngerti pelajaran saya ini bu. Mem, payah. Nah kalau payah kamu apa yang kamu lakukan? Belajar sama teman barangkali. Siapa teman yang kamu nggak bisa? Sampai anak menunjuk terus bapak ini. Ini gak berbiar, oke, bisa bicara sama dia. Nah guru bagaimana? Saya lebih dekat sama ibu hati-hati. Oh boleh, bicara sama dia. Sebulan ya. Kalau gitu saya akan menjembatani. Tetap kita ambil alih bapak ibu. Tetap anak tadi berdayakan sehingga dia menghasilkan solusi untuk dirinya sendiri. Dan solusi itu muncul dari dia. Jangan bapak ibu munculkan solusi. Kalau ketika solusi nggak muncul, dorong terus dengan pertanyaan. Itu gimana lagi? Oke lah, kamu tadi nyontek. Nah, terus mau belajar sama teman, apa lagi? Sama guru. Sama teman gimana? Saya cari temannya bu. Lalu sama guru, yang kan tadi bilang yang bapak, oke saya bantu. Apa lagi? Merasa bersalah nggak kamu sama teman-teman yang kamu tadi contek? Iya deh. Terus gimana? Nah, saya minta maaf ya Mem. Oh, boleh. Kapan nih minta maafnya? Nanti Mem. Belajarnya kapan? Bahasa Inggris minggu depan Mem. Bisa mungkin saya 2 hari lagi belajar. Nah anak akan menemukan solusi saja. Nah begitulah kira-kira posisi kontrol seorang manajer. Ya, bapak ibu ya kita ada sebagai leader yang akan memajukan tentu anggota kelompok. Baru ada leader, baru ada pemimpin. Tapi itu bapak ibu, ini adalah realisasi kebutuhan kita yang berbeda. Kita nggak pernah punya kebutuhan yang sama bapak ibu ya. Ada kebutuhan dasar manusia. Semua punya manusia normal. Lalu kalau dia nggak punya berarti nggak normal. Dia butuh power, dia butuh kekuasaan. Bapak ibu lihat sekalipun anak yang paling lemah, dia membutuhkan banyak power. Ketika kebutuhan dia akan suatu kekuatan atau kekuasaan terganggu bapak ibu, ini berbahaya. Harus dipenuhi. Anak itu berhak mendapat penghargaan. Dia penting, dia nggak kuat, dia nggak mampu, dia nggak bisa. Itu harus ada. Ketika itu tidak terpenuhi, semua orang menganggap dia lemah, dia akan bermasalah bapak ibu. Dia perilakunya tidak terdapat, kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Lalu kebutuhan dasar berikutnya lagi adalah bertahan hidup. Bagaimana supaya dia bertahan hidup? Di kelas bapak ibu dia dibully, dia nggak bisa apa-apa, dia harus bertahan terus. Bapak membayangkan itu kebutuhan dasar itu kadang-kadang tidak terpenuhi. Kita anak tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tanpa kita juga menekan dia atau teman-temannya. Dia menghasilkan solusi untuk dirinya sendiri. Dan solusi itu muncul dari dia. Jangan bapak ibu munculkan solusi. Kalau ketika solusi nggak muncul, dorong terus dengan pertanyaan. Itu gimana lagi? Oke lah, kamu tadi nyontek. Nah, terus mau belajar sama teman, apa lagi? Sama guru. Sama teman gimana? Saya cari temannya bu. Lalu sama guru, yang kan tadi bilang yang bapak, oke saya bantu. Apa lagi? Merasa bersalah nggak kamu sama teman-teman yang kamu tadi contek? Iya deh. Terus gimana? Nah, saya minta maaf ya Mem. Oh, boleh. Kapan nih minta maafnya? Nanti Mem. Belajarnya kapan? Bahasa Inggris minggu depan Mem. Bisa mungkin saya 2 hari lagi belajar. Nah anak akan menemukan solusi saja. Nah begitulah kira-kira posisi kontrol seorang manajer. Ya, bapak ibu ya kita ada sebagai leader yang akan memajukan tentu anggota kelompok. Baru ada leader, baru ada pemimpin. Tapi itu bapak ibu, ini adalah realisasi kebutuhan kita yang berbeda. Kita nggak pernah punya kebutuhan yang sama bapak ibu ya. Ada kebutuhan dasar manusia. Semua punya manusia normal. Lalu kalau dia nggak punya berarti nggak normal. Dia butuh power, dia butuh kekuasaan. Bapak ibu lihat sekalipun anak yang paling lemah, dia membutuhkan banyak power. Ketika kebutuhan dia akan suatu kekuatan atau kekuasaan terganggu bapak ibu, ini berbahaya. Harus dipenuhi. Anak itu berhak mendapat penghargaan. Dia penting, dia nggak kuat, dia nggak mampu, dia nggak bisa. Itu harus ada. Ketika itu tidak terpenuhi, semua orang menganggap dia lemah, dia akan bermasalah bapak ibu. Dia perilakunya tidak terdapat, kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Lalu kebutuhan dasar berikutnya lagi adalah bertahan hidup. Bagaimana supaya dia bertahan hidup?
di kelas Bapak Ibu dia dibully, dia nggak bisa apa-apa, dia harus bertahan terus. Bapak bayangkan itu kebutuhan dasar kita kadang-kadang tidak terpenuhi. Kita anak tadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, tanpa kita juga menekan dia atau teman-temannya. Ada yang saya rasa anak-anak kesalahan, jadi saya belum melakukan yang disebut dengan dengan adanya penjelasan tadi, Baik, terima kasih ya Bu Evi ya. Bu Evi sudah buat keyakinan kelas dan saya harap teman-teman boleh ya yang belum bikin keyakinan kelas boleh barangkali kita berkolaborasi Bapak Ibu ya. Karena saya juga ada di pendidikan guru penggerak, Bu Evi juga. Artinya kita juga berkewajiban untuk berkolaborasi bersama teman-teman rekan sejawat untuk keyakinan kelas karena itu menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dari anak sehingga dia merasa berdaya dan bisa menyelesaikan masalahnya. Punya kasus yang kedua yaitu kelas 93 yang mana satu orang anak bernama Andika memang sepertinya tidak menguasai pelajaran bahasa Inggris, sepertinya tidak mempunyai kemampuan yang sama dengan rekan-rekan sekelasnya. Nah, Andika mencoba mencoba menyontek temannya, meniru temannya tanpa seizin teman-temannya. Nah, terjadi keriuhan yang mana rekan-rekan menjadi tidak nyaman dan mereka melaporkan Andika karena Andika sudah meniru hasil kerja mereka persis sama dengan yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, saya memanggil Andika, saya melakukan segitiga restitusi, saya memanggil anak tersebut ke majelis guru. Saya melakukan segitiga restitusi atau praktik segitiga restitusi terhadap Andika. Yang pertama saya melakukan menstabilkan keadaan. Dan itu saya memvalidasi tindakan yang salah. Lalu terakhir saya menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu, Andika boleh muncul dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik untuk memecahkan masalahnya sendiri, yaitu mencoba berkolaborasi dengan rekan yang dianggapnya dekat, yaitu teman sebangku namanya Michael Owen, dan juga mengatakan ingin belajar dengan guru mata pelajaran Inggris. Salam bahagia untuk kita semua. Izinkan saya atas nama Dr. Anda Desi Juliana Takubolon, calon guru penggerak rekognisi angkatan 11, ingin menyampaikan budaya positif yang saya sudah terapkan di kelas saya, yaitu kelas 92. Mari kita saksikan. Andika, kamu kok nggak mengerjakan apa-apa? saya tidak mengerti tentang bahasa Inggris. Kamu nggak usah malu bertanya. Kenapa segan? Apa yang ingin kau lakukan, Andika? Alah, bilang aja mau nyontek. Udah sana. Kamu ngapain, Andika? Mau ngintipin ya? Alah, aku mau nyontek.
Men, Andika tidak mengerjakan apa-apa, dia malah menyontek tugas kami, Men. Benar begitu Andika? Oke, baiklah. Nanti kamu temui saya ya, nak ya. Nanti di majelis dulu, oke? Saya sudah makan siang. Oke. Apa kabar Dika? Duduk anak. Duduk ya. Ini saya senang nih Dika udah datang ke sini ya. Dika, mau kamu menceritakan apa yang terjadi ketika pembelajaran bahasa Inggris? Saya tidak mengerjakan tugas bahasa Inggris. Oh begitu. Lalu mengapa kamu melakukannya? Saya mau bertanya member karena teman-teman saya sudah memahaminya. Dan kamu belum memahaminya. Lalu apa yang mau kamu lakukan, nak? Supaya kamu bisa memperbaiki kemampuan kamu dalam bahasa Inggris. Bertanya sama guru barangkali ya. Terus? Bentar. Teman-teman kamu ya? Apakah mereka waktu itu marah? Nah sekarang saya mau tanya Dika ya, siapa kira-kira teman kamu yang bisa bekerja sama kamu dalam pembelajaran bahasa Inggris, yang bisa bantu kamu belajar? Shirley ya nak ya? Oke, baiklah kalau begitu kamu bisa bicara dengan Shirley barangkali ya. Nah, kamu segan ya sama Mem Desi ya? Nanti saya akan bicara sama Mem Desi ya nak ya? Baru sama Mem Desi ya? Untuk memperbaiki kemampuan bahasa Inggris kamu ya Dika ya? Nah, kalau sama Shirley kamu bisa bicara sendiri? Yakin? Apa yang mau kamu lakukan lagi? Selain dari kamu meminta bekerja sama, belajar bersama-sama Shirley, lalu nanti kamu akan belajar bersama guru bahasa Inggrisnya sendiri atau Mem Desi, apa yang mau kamu lakukan lagi Dika? Minta maaf. Oke, kamu akan minta maaf ya? Kamu memang tidak mengerjakan tugas waktu itu ya? Karena kamu tidak mengerti. Oke, kamu tidak ada niat sebenarnya untuk mengganggu mereka ya? Nah Dika, kalau kamu sudah mengerti, nanti kamu bisa bekerja sendiri ya nak ya, tidak perlu nyontek kiri kanan ya. Nah dengan catatan kamu mau belajar bersama Mem dan juga sama Shirley. Dika, mau nggak kamu tidak mengulangi lagi ini kesalahan kamu? Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Dika? Nggak ada ya? Oke, kalau begitu kamu boleh kembali ke kelas Dika ya, untuk belajar bersama teman-teman semua ya. Dan saya harap kamu juga bisa bertemu dengan teman-teman kamu seperti biasanya lagi. Ya, oke Dika ya. Thank you. Baik Ibu, ketika saya masuk ke kelas saya, kelas 92 waktu belajar bahasa Inggris, saya menemukan sebuah kasus Ibu ya, yang mana saya memang menerapkan sesuai kajian kelas bahwa anak-anak harus membawa kamus sebagaimana yang sudah disepakati untuk mereka boleh melihat vocabulary dalam bahasa Inggris. Nah, pada suatu minggu lalu Bapak Ibu, seorang anak lupa membawa kamus dan dia memaksa rekan-rekannya untuk meminjamkan kamus. Nah, rekan-rekannya keberatan, lalu terjadilah tarik-menarik kamus dan kamus itu robek Bapak Ibu. Nah, jadi rekannya yang bernama Fiona, salah satu murid 92, melapor pada saya bahwa kamusnya robek. Dia mengatakan keberatannya. Akhirnya saya menanya siapa yang melakukannya. Ternyata itu dilakukan oleh seorang anak laki-laki bernama Gabriel. Lalu saya memanggil anak tersebut ke majelis guru dan saya melakukan restitusi, segitiga restitusi untuk anak tersebut. Demikian Bapak Ibu, kita saksikan. Baiklah Ibu-Ibu, saya ingin berbagi praktik baik atas segitiga restitusi yang saya sudah terapkan di kelas saya pada pembelajaran bahasa Inggris kelas 92. Mari kita saksikan.
Do you know exclamation in Indonesian? Do you know the meaning of exclamation? So why don't you check your dictionary to find out the Indonesian meaning of exclamation. Nah, do it. Boleh kamu bisa kamus untuk menemukan apa itu arti exclamation dalam bahasa Indonesia. Okay, you got it? Yes. Michael, you got it? Oh yeah, that's right, yeah. So exclamation means seruan. Okay. How to use exclamation? Kamu akan bisa sesudah aktif pembelajaran, kamu akan bisa menggunakan exclamation atau seruan dalam bahasa Inggris. So just see the slide. This one. Divided into group, ya. Based on your learning abilities. Saya sudah bagi kamu dalam kelompok-kelompok berdasarkan kemampuan belajar kamu. Okay, everybody. So now go to your group. Okay, pergilah ke grup kamu. Henki, pinjam kamu sebentar. Kamu ambil kan saya lagi make. Saya pinjam sebentar aja. Enggak. Mega, pinjam kamu dong. Saya kan juga lagi make. Ih, pelit. Kalau gitu kamu dong ya. Aku juga lagi make. Ih, sebentar saja. Tidak. Ikan, Koya, kamu udah dokumen ya. Saya nggak peduli. Jangan ganggu Gabriel. Nanti tugas kita nggak selesai. Gabriel, kamu tahu kan nak kenapa saya memanggil kamu? Oke. Saya tidak sengaja merobek kamus Fiona, Mem. Baiklah Gabriel, apakah kamu bisa menceritakan apa yang tadi terjadi ketika kamu belajar bahasa Inggris? Tadi saya buru-buru berangkat sekolah, sehingga lupa membawa kamus. Saya berniat ingin meminjam kamus, namun tak seorang pun ingin meminjamkannya. Jadi saya merampas kamus Fiona, dan kami tarik-tarikan, lalu kamusnya robek. Baiklah, lalu apa yang dirasakan oleh teman-teman kamu akibat perbuatan kamu? Mereka kecewa dan marah pada saya, Mem, karena saya telah mengganggu ketertiban kelas. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kamu sepakati bersama dengan teman-teman kamu. Saya akan meminta maaf pada Fiona karena tak sengaja merobek kamusnya dan teman-teman lain yang saya paksa meminjamkannya, Mem. Itu baik sekali. Apakah yang ingin kamu sampaikan lagi untuk memperbaiki masalah ini, nak? Saya punya kamus seperti Fiona, hanya saja saya lupa membawanya kemarin ketika belajar bahasa Inggris. Saya akan menukarkan kamus saya yang masih utuh dengan kamus yang tidak sengaja saya robek, Mem. Baiklah Gabriel, itu solusi yang baik sekali. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Baiklah Gabriel, kamu boleh kembali ke kelas kamu, nak, dengan perasaan nyaman. Iya, Mem, saya izin ingin kembali ke kelas. Oke. Permisi, Oke. Mem. Oke. Baiklah Gabriel, tadi kita sudah melakukan segitiga restitusi, yang mana kamu sudah tahu bahwa kamu melakukan kesalahan, kamu menyadari kesalahan kamu, dan kamu juga tahu apa yang akan kamu lakukan untuk memulihkan keadaan yang telah terganggu oleh karena perbuatan kamu, ya nak ya. Nah sekarang boleh kamu ungkapkan perasaan kamu sesudah melewati semua ini. Oke, silakan Gabriel. Perasaan saya lebih lega dan tenang, Mem. Saya menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah. Kedepannya, saya akan lebih baik lagi dan menghormati teman sekelas. Baiklah, Gabriel. Saya senang sekali kamu boleh menyadari kesalahan kamu. Kamu boleh memperbaiki keadaannya atas apa yang telah kamu lakukan, atas apa yang pelanggaran yang kamu lakukan. Dan saya juga senang kamu kedepannya tahu apa yang akan kamu lakukan dan tindakan-tindakan yang benar atau yang tindakan-tindakan benar yang akan kamu lakukan dan tindakan-tindakan salah yang akan kamu hindari. Sukses untuk kamu ya nak ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih ya Bu Evi ya. Bu Evi sudah buat keyakinan kelas dan saya harap teman-teman boleh ya yang belum bikin keyakinan kelas boleh barangkali kita berkolaborasi Bapak Ibu ya. Karena saya juga ada di pendidikan guru penggerak, Bu Evi juga. Artinya kita juga berkewajiban untuk berkolaborasi bersama teman-teman rekan sejawat untuk keyakinan kelas karena itu menumbuhkan motivasi intrinsik atau internal dari anak sehingga dia merasa berdaya dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau barangkali ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin saya mau nanya satu lagi barangkali ya. Sebentar Gabriel, nak sebentar kamu tulis sini nak. Mau kita bentuk terus. Yuk, Puspa namanya. Asal apa nanya? Yang nanya? Oh ini? Itu Dibri. Eli? Nanti agak sini nanya. Tidak sini ada mau untuk. Iya, iya. Saya kan sebagai wanita sudah memperkesepakatan kelas hubungan yang mengenai tiket. Jadi saya kan baru pergantian anaknya bisa memantau anak bagaimana. Ternyata ada salah satu yang tiket padahal dalam kesepakatan kelas perjanjiannya tiket itu siapa yang tidak tiket dia terjawab. Saya memang memberikan apa kesulitan kalau itu hukum dan mungkin saya kasih undangan supaya dia bisa maksudnya ya untuk disiplin. Tapi ternyata setelah 2 kali dia tidak tiket, tidak ada kesadaran dia untuk membayar. Lalu kalau saya paksa pun dia tidak mau membayar. Bagaimana cara menyikapinya? Saya kesepakatan kelas karena sebagian anak yang tidak bertanggung jawab untuk bayar denda, kecuali anak yang satu tersebut. Bagaimana caranya lagi kalau kita ganti dengan kesepakatan yang lain kan mungkin yang lainnya bisa rasa adil. Baik, terima kasih Bu Lira ya. Nah Bu Lira, memang kesepakatan kelas itu kita buat di mana semua orang sanggup menyepakatinya, sehingga tidak ada yang tidak sanggup gitu loh. Ketika satu tidak sanggup, maka itu semua nggak sepakat itu namanya. Nah jadi kesanggupan tadi diambil, keyakinan tadi diambil berdasarkan kesanggupan sama termasuk kesanggupan pada kelasnya. Nah jadi memang Bu Lira yang namanya keyakinan kelas, itu oke ditinjau berkali-kali sampai dia benar-benar sepakat dengan keyakinan kita yakini. Dan yang namanya menumbuhkan motivasi dari motivasi internal, memang kita kalau masih mengambil posisi sebagai penghukum di susah Bu Lira. Bu Lira sekarang ambil posisi sebagai manajer, posisi kontrol seperti itu. Lalu nanti kan di institusi, nanti dari hati ke hati. Siapa tahu 5 atau beberapa kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Jadi ketika kita menetapkan ini semua itu nggak bisa namanya. Kebutuhan dasar ini nggak ada.
senang, nggak merasa diterima, tidak mau merasa dia punya power, itu diinjak-injak. Lalu kita bikin keyakinan seperti ini. Nah, jadi ketika kita membuat keyakinan kelas tetap kita konsumsi juga dengan organisasi. Kemudian, saya yakin Bu Lina dan teman-teman semua akan berhasil dengan menerapkan budaya positif di kelas. Boleh nanti kita ada saya juga ada Bu Devi, kita boleh berkolaborasi Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya sungguh-sungguh terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Dan saya adalah guru yang menyediakan waktu untuk semua kita boleh berkomunikasi, berinteraksi dan berkolaborasi untuk kemajuan siswa kita. Demikianlah, terima kasih. you're going to learn about the things around us, the things out of the classroom.